itu bisa diawali dengan adanya perkataan-perkataan yang buruk. Kita prihatin, kita sedih pada saat iklim perpolitikan Indonesia. uh, kita tahu semuanya lah ya. Pada saat pilihan gubernur, pilihan presiden, banyak bertebaran kata-kata buruk. Kelompok, sebutlah kelompok A begitu ya. Kelompok A menyebut kelompok lainnya itu sebagai kampret. Kelompok ini menyebut yang lain sebagai cebong. Tahukah kita, ini menyedihkan ya, mengingat saudara sebangsa, setanah air, saudara sendiri, sementara kita menggunakan kata-kata yang buruk. Terlepas dari itu, itulah pelanggaran terhadap Al-Quran, khususnya ayat yang kita bicarakan, ayat 53 surat Al-Isra, di mana Allah memerintahkan kita agar berkata-kata yang baik, lebih baik, sebaik-baiknya. Kita malah dengan sebagian kita maksudnya, malah dengan ringannya menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan yang buruk-buruk ditujukan kepada saudara sendiri, sebangsa dan setanah air. Akibatnya apa? Akibatnya sebagaimana yang kita baca di ayat ini, setan kemudian memunculkan perselisihan. Kalau sudah ada perselisihan, ini nanti akan meningkat dengan konflik. Akan ada kerusakan, pengerusakan, bahkan tidak jarang pembunuhan. Suatu kerusakan yang kadang nggak kita bayangkan. Tapi Allah benar, Al-Quran benar, pelanggaran tetap pelanggaran. Ada risiko munculnya perselisihan yang berakibat sangat buruk. Jadi, apakah dua individu, apakah levelnya kelompok, begitu bermunculan kata-kata yang tidak ahsan, maka tunggulah, setan akan leluasa menggoda, menabur benih-benih perselisihan dan konflik. Adalah menarik kalau kita perhatikan pecahan dari kata-kata ini, kata-kata hasan, kemudian husnun, husnan, ahsan, ini digunakan semuanya di dalam Quran. Tahukah kita saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat janji dengan Bani Israel, isi perjanjian itu diantaranya agar Bani Israel melaksanakan sholat, melaksanakan pembayaran zakat. Apalagi isi perjanjiannya, agar mereka berkata husnan, berkata-kata yang baik dengan penuh kebaikan. Sebagaimana dapat kita baca di Al-Baqarah 83 misalnya, akhirnya Bani Israel ini praktis hampir semua melanggar itu. Ya tidak sholat, ya tidak membayar zakat, ya tidak mau berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Yang kemudian terjadi sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka karena mereka melanggar perjanjian. Mereka dilaknat. Nah, kita tidak ingin Allah murka hanya karena kita tidak teliti alias ceroboh menggunakan kata-kata yang buruk. Kata-kata di sini bisa bil lisan, dengan lisan kita, bisa dengan tulisannya. Mudah-mudahan kita ingat pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selanjutnya mari kita perhatikan suatu perintah di sebuah ayat diikuti ayat lainnya tentang setan, yaitu di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 96 sampai 98.
Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Kalau di Al-Isra 53 kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berkata ahsan, maka instruksi di Al-Mu'minun 96 ini spesifik. Tolaklah, responlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang ahsan. Lagi-lagi digunakan kata ahsanu. Dengan perbuatan yang lebih baik, dengan yang sebaik-baiknya, dengan yang sangat baik. Tolaklah, responlah perbuatan buruk itu. Mari kita perhatikan teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pernah melanggar perintah ini? Instruksi di Al-Mu'minun ayat 96 ini. Pernahkah kita merespon keburukan dengan keburukan juga? Bahkan kadang-kadang disertai dendam jika perlu membalasnya lebih. Kalau itu sampai pernah kita lakukan, kita alami, tidak kecuali kita banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perintah ini kalau kita laksanakan tentulah untuk kebaikan diri kita sendiri. Tidak mudah memang merespon, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tentu tidak mudah, kecuali pertama kita berpikir, disertai keyakinan bahwa pasti ini untuk kebaikan kita. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, kemudian kita melaksanakannya, pasti untuk kebaikan kita. Pada saat-saat kondisi seperti itu, di mana kita menerima perlakuan buruk dari orang lain, itu adalah suatu kondisi yang sangat peka. Kondisi yang sebutlah genting. Genting di sini kenapa? Karena begitu salah kita merespon, begitu kita melanggar instruksi itu, maka setan akan dengan leluasa masuk ke diri kita, mengobrak-abrik jiwa kita. Karena itu di ayat 97-nya ini sebuah doa ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini dalam keadaan genting kita mendapat perlakuan buruk. Hawa nafsu kita menginginkan agar segera membalas. Namun Allah berpesan, oke, tolak mereka dengan yang ahsan, yang lebih baik. Maka kondisi seperti ini berat bagi kita. Namun seberat apapun, mari sama-sama kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar bisa melaksanakan instruksi ini, mohon dari gangguan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ini menarik, ini ayat ini menggunakan sebutan setan itu dengan kalimat jamak, syayatin. Kalau dalam bentuk tunggal itu syaiton. Kalau dua, syaitoni atau syaitonu. Kalau banyak, syayatin. Itu artinya apa? Artinya setan dalam jumlah yang jamak, yang banyak. Sementara kita dalam posisi seperti itu akan mudah menerobos diri kita, manakala kita pun ikut emosi, kita pun kemudian membalas keburukan dengan keburukan. Dan di ayat 98-nya tadi, wa a'udzu rabbi ayyahburun. Lindungi aku
dari kehadiran mereka mendekat kepadaku. Para ulama juga menyarankan kepada kita agar surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 ini, doa perlindungan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari setan, dibaca, dimohonkan sebelum kita sholat. Ini bagus ya kalau sebelum sholat. Maaf, sebelum sholat kita bermunajat, bermohon, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Ini bagus permohonan ini. Oke. Kita sudah tadi membaca beberapa perintah dari Allah agar berkata ahsan, merespon keburukan dengan ahsan, kemudian diikuti dengan ayat atau perkataan berikutnya tentang setan. Sekali lagi kalau kita taati, tentu untuk kebaikan kita sendiri. Dan kita mohon kepada Allah agar dimampukan untuk menaatinya, khususnya dalam hal berkata-kata maupun berperilaku ahsan. Kenapa? Karena sesungguhnya penduduk surga, wah ini kita bicara penduduk surga, banyak informasi dari Al-Quran tentang kondisi penduduk surga, bagaimana sih mereka di dunia, bagaimana sih kebiasaan mereka. Di antara informasi tentang keadaan mereka di dunia sebelum mereka memasuki surga di akhirat, itu banyak ya, ada di sejumlah ayat di Ali Imran, ada di berbagai surat, termasuk ayat yang kita baca berikut ini, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Subhanallah, Masya Allah. Orang-orang beriman, beramal soleh, mereka dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan, di mana mereka abadi selama-lamanya. Dan saat mereka hidup, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik itu bagian dari jalan Allah yang terpuji. Masya Allah. Berarti gimana dong diri kita ini? Ya kita banyak mohon ampun lah. Kita semua tentu pernah berkata-kata yang tidak ahsan, yang tidak baik. Kita perlu banyak mohon ampun. Dan dalam kondisi tertentu, terkadang manusia, jadi siapapun orangnya ya manusia, termasuk diri kita, terlepas dia ini adalah pemuka masyarakat, pimpinan, bahkan, maaf, kalangan ulama, sebagai manusia, sebagaimana diri kita, boleh jadi suatu ketika mereka maupun diri kita terpeleset, selip lidah kita mengucapkan kata-kata yang jauh dari baik, apalagi ahsan. Inilah perlunya kehati-hatian, sebab sebagaimana tadi disebutkan, orang-orang penghuni surga itu, mereka saat hidup di dunia ini adalah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala untuk berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Itu artinya adalah, kalaupun toh kita suatu ketika mohon petunjuk secara umum, ihdinas siratal mustaqim. Oke. Namun tidak ada salahnya kita pun memohon secara khusus petunjuk untuk berkata-kata yang baik.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita petunjuk, kemampuan bagi kita semua untuk berkata-kata yang baik. Itu bagian dari ciri orang-orang yang kelak mendapatkan surganya Allah yang mulia. Mudah-mudahan termasuk Anda semua, kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.